Singkat cerita mereka bertemu Draco dan mulai melakukan misi. Beberapa kali mereka hampir ketahuan karena Draco membuat mereka marah. Untungnya mereka berhasil mendapat info kalau ternyata bukan Dracula keturunan Slytherin tapi Draco juga tidak tahu siapa dia. Mereka bergegas pergi, karena mereka hampir berubah. Sedangkan Harmony belum juga keluar dari kamar mandi. Ternyata Harmony salah mengambil rambut, dia malah mengambil bulu kucing. Di jalan Ron dan Harry melihat genangan air yang berasal dari kamar mandi wanita. Mereka pikir Morning Martell si hantu sensi sengaja membiarkan airnya penuh. Ternyata hantu itu sedang bersedih karena ada seseorang yang melemparnya dengan buku. Buku yang dia gunakan untuk melempar Morning ada di sana dan Harry mengambilnya. Harry mencoba membaca bukunya tapi bukunya kosong. Harry menuliskan namanya di buku itu dan pemilik buku itu bernama Tom Riddle. Harry bertanya mengenai kamar rahasia tapi Tom tidak bisa menceritakan pada Harry dan membawanya masuk ke dalam buku untuk menunjukkan kejadian 13 tahun lalu. Hari itu, Tom Riddle melihat orang-orang Hogwarts menggotong murid wanita yang tewas dibunuh makhluk penunggu kamar rahasia. Di sana ada Albus, dia meminta Tom kembali ke kamar tapi Tom khawatir sekolah Hogwarts akan ditutup karena kejadian itu. Dia mencoba mencari pelakunya. Dan itu Hagrid, dia menuduh Hagrid bukan tanpa alasan. Hagrid memiliki laba-laba raksasa bernama Aragot, dia yakin makhluk itulah penunggu kamar rahasia dan Hagrid keturunan Slytherin. Besoknya Harry menceritakan semuanya pada Ron dan Hermione tapi mereka tidak bisa percaya Hagrid pelakunya begitu saja. Neville datang dengan buru-buru memanggil Harry dan membawanya ke asrama. Ternyata kamar Harry hancur berantakan dan buku Tom Riddle hilang. Mereka yakin pelakunya anak Gryffindor karena tidak ada yang tahu Sandy masuk ke sana. Pertandingan Quidditch akan segera dimulai tapi Miss McGonagall tiba-tiba membatalkan pertandingan dan meminta Harry mencari Ron dan ternyata Hermione dibekukan. Hermione dibekukan saat berada di perpus, dia ditemukan bersama cermin. Mereka akan pergi menemui Hagrid. Mereka tidak percaya Hagrid pelakunya. Tapi jika memang Hagrid pelakunya pasti dia tahu cara masuk ke ruang rahasia. Malamnya mereka pergi menemui Hagrid. Belum sempat Hagrid menjawab pertanyaan Harry tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintu rumahnya. Ternyata itu Albus dan Menteri Sihir. Menteri Sihir akan membawa Hagrid ke penjara. Karena adanya kasus pembekuan murid, Hagrid kembali tertuduh seperti kejadian 50 tahun lalu. Tidak lama bapaknya Draco juga datang. Dia membawa surat pengunduran diri untuk Albus yang sudah ditandatangani. Mereka meminta Albus mengundurkan diri sebagai Capsek Hogwarts yang dianggap tidak bisa menangani masalah yang ada. Albus cuma bilang kalau pertolongan Hogwarts akan datang. Mereka semua pergi. Sebelum pergi Hagrid berteriak seolah memberikan isyarat pada Harry dan Ron jika mereka mencari sesuatu mereka harus mengikuti laba-laba. Sebenarnya Ron takut dengan laba-laba tapi tidak ada pilihan lain. Laba-laba itu mengarah ke hutan. Di sana mereka bertemu Aragot, laba-laba raksasa peliharaan Hagrid. Singkat cerita Agarot membantah kalau Hagrid pelaku pembunuhan murid 50 tahun lalu. Karena hewan pembunuh yang ada di dalam kamar rahasia lahir di Hogwarts sedangkan dia tidak. Dia tidak tahu banyak tentang kematian gadis 50 tahun lalu. Yang dia tahu gadis itu meninggoy di kamar mandi wanita. Ron yang sedari tadi ketakutan semakin panik karena laba-laba anak Agarot mulai mendekati mereka. Agarot juga tidak bisa menghentikan anak-anaknya yang ingin daging segar. Untungnya mobil ayah Ron tiba-tiba muncul dan menolong mereka. Sekarang mereka tahu bukan Hagrid yang membuka kamar rahasia. Besoknya mereka menjenguk Hermione yang masih kaku. Harry menemukan kertas yang digenggam Hermione. Jadi Hermione mencari tahu mengenai makhluk itu di perpustakaan sebelum dibekukan. Di kertas itu menjelaskan kalau hewan yang ada di kamar rahasia adalah ular dan jelas tertulis kalau laba-laba takut padanya. Makhluk itu bernama Balislik. Jika seseorang memandang matanya, maka dia akan meninggoy. Tapi kenapa korban-korban Yanak ada tidak ada yang meninggoy? Karena tidak ada yang melihat Balislik itu secara langsung pertama kali, dia melihat Balislik dari kamera yang dia bawa. Hermione dari cermin, siswa laki-laki melihat dari hantu kepala putus. Sedangkan hantu kepala putus melihat secara langsung tapi karena dia sudah meninggoy. Dia tidak bisa meninggoy lagi dan kucing Agrus dia melihat bayangan Balislik dari pantulan air. Tapi bagaimana Balislik masuk ke sana? Di kertas itu Hermione sudah menulisnya. Balislik masuk melalui pipa.
dan dia mengingat perkataan Agagot kalau siswa yang meninggoy 50 tahun lalu meninggoy di kamar mandi wanita. Harry yakin kalau siswa itu Morning Martell. Tiba-tiba terdengar pengumuman yang meminta semua murid masuk ke asrama. Ternyata terdapat pesan berdarah lagi. Kalau ini tidak ada yang dibekukan tapi murid itu dibawa masuk ke dalam kamar rahasia dan murid itu Ginny adik Ron. Guru Seleb dengan santuinya datang dan bilang apa yang terjadi karena dia baru bangun tidur. Profesor Snape meminta guru Seleb masuk ke dalam kamar rahasia karena sebelumnya dia bilang tahu cara masuk ke dalam kamar rahasia. Profesor Seleb mengiyakan dan dia pergi bersiap sebelum masuk ke dalam kamar rahasia. Walaupun mereka menganggap Profesor Seleb tidak berguna, mereka akan memberitahu mengenai Bali Slik padanya. Karena profesor itu yang akan masuk ke sana. Tapi si profesor malah merapikan barang-barangnya dengan alasan penting. Sebenarnya dia takut masuk ke sana. Mereka benar-benar terheran-heran dengan profesor itu. Tidak ada satupun yang dia bisa. Dan ternyata selama ini dia menggunakan cerita orang lain untuk membuat buku dengan menghilangkan ingatan orang itu. Dan itu pun akan dia lakukan pada Harry dan Ron. Tapi Profesor Seleb takut dengan ancaman murid tahun kedua. Dan terpaksa ikut. Di sana Harry bertanya pada Morning Martell bagaimana dia meninggoy. Martell bilang dia sedang duduk menangis di kamar mandi tiba-tiba dia mendengar suara anak laki-laki dan memintanya pergi. Dia melihat mata kuning yang menyeramkan dari wastafel di depan Harry akhirnya dia meninggoy begitu saja. Dan benar Harry melihat tanda ular di salah satu keran air. Ron meminta Harry menggunakan bahasa ular untuk membuka pintunya dan Harry berhasil membuka pintunya. Sedangkan Profesor Seleb tidak ada gunanya. Walaupun begitu mereka meminta Profesor Seleb masuk lebih dulu. Sesampainya di sana Profesor Seleb pura-pura pingsan dan merebut tongkat Ron. Dia membacakan mantra penghilang ingatan pada mereka tapi mantranya berbalik pada dirinya sendiri karena tongkat Ron patah. Hal itu membuat Ron dan Harry berpisah. Bangun-bangun Profesor Seleb benar-benar lupa ingatan. Harry meminta Ron mencari jalan keluar untuk mereka jika berhasil menemukan Ginny dan dia memutuskan pergi mencari Ginny sendiri. Harry berhasil menemukan Ginny yang tidak sadarkan diri dengan keadaan tubuh dingin. Di sana juga ada Tom Riddle. Bukannya membantu Harry, Tom malah mengambil tongkat sihir dan menceritakan semuanya. Ternyata Ginny yang membuka kamar rahasia. Ginny yang meminta Bali Slik menyerang murid Muggle, dia juga yang menulis ancaman di dinding. Tentu itu semua atas pengaruh Tom. Dia yang mempengaruhi Ginny. Kejadian 50 tahun lalu itu juga perbuatan Tom. Tapi saat itu Albus mencurigai Tom. Dan sejak saat itu Albus mengawasinya, dia sengaja menuduh Hagrid pelakunya. Jadi siapakah Tom Riddle? Tom Riddle adalah Voldemort muda yang sengaja meninggalkan memorinya di buku harian miliknya saat berusia 16 tahun. Burung Phoenix datang memberikan Harry topi seleksi. Tom hanya tertawa melihat Harry mendapatkan kiriman dari Albus hanya sebuah topi. Singkat cerita Tom memanggil Bali Slik untuk menyerang Harry. Karena tidak tahu mau berbuat apa Harry berusaha menghindar. Burung Phoenix datang membantu Harry dan membutakan mata Bali Slik. Sekarang Bali Slik hanya bisa mengandalkan pendengarannya. Harry kembali menemui Ginny yang semakin dingin. Tiba-tiba dia melihat pedang yang muncul dari topi seleksi dan mengambilnya. Dengan pedang itu Harry melawan Bali Slik dan berhasil mengalahkannya meski tangannya harus terluka akibat taring Bali Slik. Dan taring itu sangat beracun. Tom Riddle merasa sudah menang karena Harry akan tewas akibat taring Bali Slik. Tapi Harry mengambil buku harian Tom Riddle dan menghancurkannya menggunakan taring Bali Slik. Dengan hancurnya buku itu memori Tom Riddle pun ikut hancur. Akhirnya Ginny kembali sadar. Tapi Harry semakin melemah. Burung Phoenix datang dan menyembuhkan luka Harry menggunakan air matanya. Burung Phoenix juga membawa mereka keluar dari kamar rahasia. Ron dan Harry menghadap Capsek. Mereka berdua telah banyak melanggar peraturan sekolah tapi Albus tidak akan memberikan mereka hukuman melainkan memberikan mereka bintang tanda jasa atas semua jasa-jasa mereka. Ron diminta mengantarkan surat pembebasan untuk Hagrid di penjara. Harry akhirnya mengatakan apa yang selama ini mengganggu pikirannya. Dia merasa dia dan Voldemort memiliki kesamaan. Sama-sama bisa bahasa ular. Albus menjelaskan kenapa Harry bisa bahasa ular karena saat Voldemort menyerang Harry separuh kekuatan Voldemort masuk ke dalam tubuh Harry tanpa sengaja. Harry masih ragu kalau dia memang pantas ditempatkan ke asrama Gryffindor.
Albus menunjukkan pisau yang keluar dari topi seleksi. Pisau itu bernama Gordik Gryffindor, hanya anak Gryffindor sejati yang bisa mencabut pisaunya dari topi seleksi. Dan burung Phoenix. Burung itu datang pada Harry karena Harry memiliki jiwa yang sejati. Harry berbeda dengan Voldemort walaupun dia memiliki kesamaan. Sama-sama keras kepala, suka melanggar peraturan. Walaupun awalnya topi seleksi bingung ingin menempatkan Harry ke asrama mana, tapi Harry memohon agar dia ditempatkan ke asrama Gryffindor. Dan itu menjadi pertimbangan topi seleksi memasukkan Harry ke Gryffindor. Itu juga yang membedakan Harry dengan Voldemort. Voldemort memilih menjadi penyihir jahat sedangkan Harry tidak. Tidak lama, bapaknya Draco dan Dobby datang. Ternyata Dobby melayani keluarga Draco. Ayahnya Draco datang untuk memastikan kalau Albus memang benar sudah kembali. Singkat cerita, Albus mengatakan pada bapaknya Draco kalau Voldemort pelakunya dengan bantuan seseorang dan menggunakan buku harian Voldemort. Buku itu masuk dengan cara disisipkan bersama murid tidak berdosa. Dan jika terjadi lagi hal semacam itu maka pelakunya akan mendapatkan hukuman yang berat. Karena kesal bapaknya Draco pergi, dia memperlakukan Dobby dengan sangat kasar. Harry mengambil buku harian itu dan memberikannya pada bapaknya Draco. Ternyata dia melihat saat bapaknya Draco memasukkan buku harian itu ke dalam kuali gini saat didiagonali. Bapaknya Draco memberikan buku itu pada Dobby dan Harry meminta Dobby membuka bukunya. Ternyata di dalamnya ada kaos kaki dan tanpa sengaja bapaknya Draco membebaskan Dobby dari pembudakan. Itu kaos kaki Harry, dia yang menaruhnya agar Dobby bisa bebas. Akhirnya semua korban yang dibekukan telah sembuh termasuk Harmony. Begitu juga dengan Hagrid yang kembali dari penjara. Oke, sekian review film hari ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian baik itu nama tempat dan lain-lain. Sampai ketemu di video selanjutnya.